Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita masih di bab 2, yaitu tentang Al-Marafiq Al-Madrasiyah atau fasilitas sekolah. Pada pertemuan yang ketiga, kali ini kita akan belajar tentang kata sifat dan lawan katanya. Juga nanti ada sedikit tentang beberapa kaidah umum tentang mubtada dan khobar. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan mengenal beberapa kata sifat dan lawan katanya. Al-awsafu wa addaduha. Pertama ada sogirun. Sogirun artinya kecil. Lawan katanya kabirun. Kabirun artinya besar. Kemudian ada qoribun. Qoribun artinya dekat. Lawan katanya ba'idun. Ba'idun artinya jauh. Kemudian ada qasirun. Qasirun artinya pendek. Lawan katanya tawilun. Tawilun artinya panjang. Kemudian ada qalilun. Qalilun artinya sedikit. Lawan katanya kathirun. Kathirun artinya banyak. Kemudian ada kata doyikun. Doyikun artinya sempit. Lawan katanya wasi'un. Wasi'un artinya luas. Kemudian ada muttasikhun. Muttasikhun artinya kotor. Lawan katanya nazifun. Nazifun artinya bersih. Kemudian ada qabihun. Qabihun artinya jelek. Lawan katanya jamilun. Jamilun artinya indah. Kemudian ada kata kaslanu. Kaslanu artinya malas. Lawan katanya nasyitun. Nasyitun artinya rajin. Kemudian ada jahilun. Jahilun artinya bodoh. Kemudian lawan katanya mahirun. Mahirun artinya pandai atau pintar. Kemudian ada qadimun. Qadimun artinya lama. Lawan katanya jadidun. Jadidun artinya baru. Kemudian ada thaqilun. Thaqilun artinya berat. Lawan katanya khafifun. Khafifun artinya ringan. Kemudian ada jayyidun. Jayyidun artinya baik. Lawan katanya sayyi'un. Sayyi'un artinya buruk. Inilah kata sifat dan lawan katanya yang perlu kita hafalkan. Jangan lupa ini semua kata sifat untuk muzakkar atau laki-laki. Jika untuk muannats maka tinggal kita tambahkan saja ta marbutoh. Contohnya di sini ada sogirun. Sogirun ini kata sifat untuk mudzakkar. Untuk muannats tinggal kita tambahkan ta marbutoh di ujungnya menjadi sogirotun. Nah, seperti itu dengan kata yang lain juga. Sekarang kita akan coba letakkan kata sifat tadi ke dalam sebuah kalimat. Pertama ada al-faslu nazifun. Al-faslu nazifun artinya kelas itu bersih. Al-faslu kelas, nazifun artinya bersih. Al-faslu nazifun, kelas itu bersih. Kemudian ada kata al-maktabatu nazifatun. Al-maktabatu perpustakaan, nazifatun bersih. Al-maktabatu nazifatun, perpustakaan itu bersih. Jika kita lihat di sini di dalam dua contoh kalimat ini sama-sama menggunakan kata bersih. Namun yang pertama ini nazifun dan yang kedua nazifatun. Yang pertama ini bentuknya muzakkar dan yang kedua ini muannats, ada ta marbutohnya di akhirnya. Dan ini sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari, yaitu ketika mubtadanya muzakkar maka khobarnya muzakkar. Ketika mubtadanya muannats maka khobarnya pun muannats. Yang mubtadanya ini adalah ism atau kata benda yang ada di awal kalimat yang dia kedudukannya sebagai subjek. Nah, di sini ada al-faslu dan al-maktabatu. Kemudian ada khobar. Khobar yaitu ism yang datang setelah mubtada. Dia itu menjelaskan tentang keadaan atau posisi mubtada dan dia kedudukannya sebagai predikat. Di sini ada nazifun dan ada nazifatun. Dia ini sebagai khobar. Ketika mubtadanya, di sini contohnya al-faslu ini muzakkar, maka khobarnya pun muzakkar, nazifun. Ketika mubtadanya muannats, al-maktabatu, kemudian khobarnya pun harus muannats, nazifatun. Ini kaidah yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya.
Kemudian contoh lain di sini ada al-maidanu wasi'un. Al-maidanu lapangan, wasi'un luas. Al-maidanu wasi'un lapangan itu luas. Kemudian at-tilmizatu nasyitatun. At-tilmizatu murid perempuan, nasyitatun rajin. At-tilmizatu nasyitatun. Murid perempuan itu rajin. Kemudian di sini ada beberapa kaidah umum tentang mubtada dan khobar. Pertama, ism atau kata benda yang menjadi mubtada, yaitu kata benda yang ada di awal kalimat. Di sini ada al-faslu, al-maktabatu, al-maidanu, dan at-tilmidatu. Itu harus diawali alif dan lam atau al, ya. Al-faslu, al-maktabatu, al-maidanu, dan at-tilmidu. Kemudian isim atau kata benda yang menjadi khobar. Di sini ada nazifun, nazifatun, wasiun, dan nasyitatun. Itu tidak diawali alif lam atau tanpa menggunakan al. Jadi langsung nazifun, nazifatun, wasiun, dan nasyitatun. Tidak an-nazifu, an-nazifatu, al-wasiu, dan an-nasyitatu. Ini contohnya al-faslu nazifun. Nah, kata nazifun tidak diawali alif dan lam. Kenapa? Karena dia itu khobar. Nazifun. Sedangkan kata al-faslu diawali alif lam karena dia itu mubtada. Namun setelah ini kita akan mengenal ada beberapa kata yang ketika dia menjadi mubtada dia tidak usah memakai alif dan lam. Jadi di sini ada ism atau kata berikut yang nanti akan kami sebutkan. Ketika menjadi mubtada dia tidak usah diawali alif dan lam. Yang pertama ini ada ad-dhamir atau kata ganti. Seperti ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ini ketika jadi mubtada tidak usah memakai alif lam. Contohnya, ana tilmizun. Saya seorang murid. Tidak usah menggunakan alif lam. Al-ana tilmizun. Tidak usah. Kemudian kata yang kedua itu ismul isyarah atau kata tunjuk. Seperti hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Contohnya, hadza bustanun. Ini adalah taman. Hadza ini tidak usah pakai alif lam walaupun dia ini adalah mubtada. Kemudian ada ismul alam. Ismul alam itu nama orang, nama benda, nama tempat atau merek seperti Muhammad, Aisyah, Jakarta, Jawa atau merek motor misalkan, merek mobil, Honda, Yamaha dan sebagainya. Itu tidak usah menggunakan alif dan lam. Contohnya Muhammadun nasyitun. Ini kan Muhammad ini kan nama orang. Maka tidak usah menggunakan alif lam menjadi al-Muhammadu contohnya. Tidak usah. Tapi tetap sebagaimana asalnya itu Muhammadun nasyitun. Kemudian ada al-mudhaf ilal ma'rifah. Artinya kata yang digabungkan kepada kata yang ma'rifah atau kata yang sudah diketahui. Nah, kata ma'rifah yang sudah kita pelajari. Pertama ada yang menggunakan alif lam. Ada domir atau kata ganti, ada ismul isyarah atau kata tunjuk, dan ada ismul alam. Jadi kata yang digabungkan kepada kata ini, dia tidak usah menggunakan alif lam lagi. Contohnya, di sini ada maqsoful madrasati. Artinya kantin sekolah. Maqsofun kantin, al madrasati sekolah. Maqsoful madrasati kantinnya sekolah. Maqsofnya ini dia digabungkan kepada kata al madrasah sehingga dia tidak boleh menggunakan alif dan lam. Begitu juga contoh lain di sini ada fasluka. Ini faslun kelas, ka ini domir atau kata ganti ya. Maka ketika faslun atau kelas ini digabungkan dengan domir atau kata ganti, maka faslun ini tidak boleh menggunakan alif dan lam. Sehingga tidak boleh kita sebut al-fasluka, tapi harus fasluka tanpa alif dan lam. Begitu juga kitabun di sini ketika digabungkan dengan Muhammad, Muhammad ini ismul alam, dia juga tidak boleh menggunakan alif dan lam. Kitabu Muhammadin. Jadi kata yang digabungkan kepada kata yang lain biasanya ini sebagai kepunyaan ya. Seperti ini fasluka, kelas kepunyaan kamu. Kitabu Muhammadin, buku kepunyaan Muhammad. Maqsoful madrasati, kantin kepunyaan sekolah. Nah, kata-kata semacam ini dia tidak boleh menggunakan alif dan lam. Contohnya dalam kalimat ketika dia menjadi mubtada, maqsoful madrasati wasi'un. Kantin sekolah itu luas. Atau di sini ada fasluka nazifun. Kelasmu bersih. Nah, ini tidak usah menggunakan alif dan lam.
Baiklah, ini saja mungkin beberapa kaidah umum tentang mubtada dan khobar dan juga pemakaian tadi kata sifat di dalam sebuah kalimat. Dan insya Allah di pelajaran selanjutnya kita akan membahas lagi kaidah tentang kata sifat ini. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa difahami. Apabila ada yang belum difahami bisa langsung ditanyakan. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.